Shalom saudara-saudaraku, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini. Mari saya mengajak kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan mengawali hari ini. Kita awali dengan doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau Allah yang memelihara kami. Kami percaya kepadamu. Tuntunlah kami. Kami sebentar akan belajar firman-Mu. Tuhan, terangi hati kami supaya kami boleh mengerti dan taat kepada kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan hari ini kita ambil dari Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara, seringkali ketika kita ada dalam masa-masa yang sulit, apalagi ketika masa sulit itu berkepanjangan, ya, kita mudah sekali berpikir kalau Tuhan itu melupakan kita, Tuhan meninggalkan kita, kita tidak diingat lagi. Nah, keadaan seperti inilah yang dialami oleh Israel, oleh Yehuda. Bagaimana tidak sebagai bangsa pilihan Allah, mereka tentu berpikir kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel maupun Yehuda ditaklukkan oleh bangsa lain. Bahkan mereka hidup dalam pembuangan. Bangsa Yehuda ditawan ke Babel dalam kurun waktu kurang lebih 70 tahun. Tentu mereka akan berpikir penderitaan, pergumulan hidup yang mereka alami di negeri asing. Ya, Tuhan sudah melupakan, Tuhan sudah meninggalkan kita. Tetapi apa yang dijawab oleh Tuhan di ayat yang ke-15? Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, pada umumnya tidak ada orang tua yang melupakan anaknya, apalagi seorang ibu. Anak saya ini sering jajan, saudara, suka jajan tertentu, dan beberapa kali saya antar dia untuk membeli makanan itu. Ya, tapi saya juga latih dia untuk dia sendiri yang bertransaksi dengan penjual makanan itu. Saya tunggu di mobil. Tapi beberapa kali dia menyatakan kekhawatirannya. Ya, bukan takut kepada penjualnya, saudara, tetapi takut kalau saya meninggalkan dia. Rupanya ini trauma yang dia alami ketika masih kecil. Seringkali kalau saya ajak ke swalayan belanja, dia udah wah senang luar biasa, pengen beli ini beli itu, diajak pulang sulit begitu. Seringkali saya kemudian sembunyi. Nah, mungkin itu jadi trauma dia. Wah, ini papa meninggalkan. Ya, itu rupanya diingat sampai sekarang. Tetapi sebenarnya kami tidak pernah meninggalkan, kami tidak pernah melupakan anak kami. Walaupun faktanya, saudara, kalau kita ikuti berita-berita, memang ada orang tua, bahkan ibu kandung yang melupakan anaknya, menjual anaknya, ya, membuang anaknya. Tetapi sekalipun itu ada, Tuhan katakan, sekalipun dia melupakannya, ibu melupakan anaknya, aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Ya, ini penyataan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melupakan kita, anak-anaknya. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ini dibuktikan kalau kita baca dan ikuti kisahnya. Bangsa Yehuda yang sudah ditawan puluhan tahun di Babel, mereka pun kembali ke tanah negerinya sendiri. Mereka bangun kembali. Tuhan tidak pernah melupakan. Sekalipun kita mungkin merasa ya Tuhan melupakan kita. Kita ingat beberapa tokoh dalam pergumulannya. Rahel, saudara, sebagai seorang wanita Yahudi yang mandul. Ini tentu adalah keadaan yang sangat pahit sekali.
Orang akan memandang rendah dia karena tidak punya keturunan. Ya, dalam kesedihan keputusasaannya Tuhan mengingat Rahel dan Tuhan memberikan anak kepadanya. Kita ingat Yusuf. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf seorang yang saleh. Dia menjadi budak Potifar. Dia difitnah, dia masuk penjara kurang lebih 13 tahun. Penderitaan demi penderitaan dia alami. Tentu mudah bagi Yusuf untuk berpikir, wah, Tuhan sudah melupakan saya, Tuhan sudah meninggalkan saya. Tetapi kalau kita ikuti kisahnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Yusuf terus setia, dan pada waktu Tuhan menggenapkan rencananya, mengangkat Yusuf menjadi pembesar di Mesir. Ya, kisah-kisah ini kiranya boleh menguatkan kita. Ada sebuah puisi yang mengatakan begini, saudara. Burung robin berkata kepada burung pipit, aku ingin tahu apa yang dikhawatirkan orang-orang yang gelisah ini. Ucap burung pipit kepada burung robin, kupikir pasti karena mereka tidak memiliki Bapa surgawi yang peduli seperti padamu dan padaku. Puisi sederhana ini harusnya menemplak kita. Jikalau Bapa surgawi itu begitu peduli memelihara burung-burung, bagaimana mungkin dia akan mengabaikan kita manusia, apalagi menjadi umat ketebusannya, umat kepunyaannya, anak-anaknya yang begitu dikasihi. Saudara, kekhawatiran, kegelisahan kita yang mempertanyakan tentang Allah, ya saudara, dalam keadaan-keadaan penderitaan kita, ini jelas menunjukkan bahwa kita sebetulnya kurang percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan hidup saudara saat ini? Mungkin saudara merasa saat ini sedang memasuki masa-masa sulit, sudah beberapa waktu lamanya sudah merasa, oh, Tuhan sudah meninggalkan saya, Tuhan melupakan saya. Saat saudara berdoa sepertinya tidak didengar, masalah saudara tidak kunjung ada jalan keluar, bahwa saudara mungkin sudah merasa tidak sanggup lagi menahan beban hidupmu. Tetapi ketahuilah, Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Ya, bagaimana Dia melupakan kita, umatnya? Karena kita dilukiskan di telapak tangan Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya pun pernah mengalami masa kelimpahan, masa kekurangan. Kalau saya bilang masa kelimpahan, saudara, bukan berarti saya pernah jadi konglomerat. Tetapi bagi saya, ketika saya punya lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari, saya bisa menabung, saya bisa membeli, memberi, itu saya katakan sudah masa kelimpahan. Tetapi yang saya mau ceritakan ini bagaimana pergumulan. Ya, saya sejak di bangku kuliah sampai pelayanan, itu Tuhan izinkan saya mengalami masa-masa yang sulit. Dan itu uniknya, itu kapasitas beratnya masalah itu pun bertahap, saudara. Ini kayak sekolah begitu. Ya. Yang pertama ketika masa sekolah, saudara, waktu masa praktek saya bersama dengan 2 orang. Pernah suatu malam itu kami kehabisan uang. Kami bertiga kehabisan uang kertas. Dan malam itu kami, mau makan apa ini? Ya. Kami kumpulkan uang receh seadanya, cari gimana uang receh, ya, dikumpulin, lalu bertiga beli yang paling murah. Nah, ini di kota, kami merantau gitu, saudara, ya, lagi masa praktek. Kemudian kami beli nasi pecel lele yang dianggap paling murah. Nah, kami beli. Nah, waktu mau bayar, saudara, kami keluarkan semua uang receh itu, kami hitung di depan penjualnya. Penjualnya sampai mau ketawa, saudara. Ya, ketika kami hitung, waduh, kurang, saudara. Kurang 100 rupiah atau 200 rupiah, saya lupa.
ya pokoknya kurang sedikit begitu. Akhirnya dengan malu-malu kami sodorkan uang itu, dan penjualnya untuk baik hati, saudara. Ya, dikasih diskon, nggak apa-apa lah. Ya, kami tidak kelaparan malam itu. Ya, saudara, tapi itu kesusahan hanya semalam saja, karena besoknya Tuhan sudah memberikan berkatnya. Lalu saya bersyukur Tuhan tidak meninggalkan dan tidak melupakan kami. Berikutnya, saudara, ketika awal-awal saya pelayanan, ya kami ditugaskan pertama pelayanan di bidang misi di suatu tempat yang baru. Saya harus kos, harus beli perabotan dan lain sebagainya. Nah, kami kemudian saya hitung-hitung, saudara, wah ini nggak cukup untuk sebulan. Ya, kami kemudian saya menghitung-hitung dan membeli roti, saudara, dan susu kental manis. Ini saya pikir ini cara pengiritan untuk mengganjel perut saya supaya saya tidak mati kelaparan. Nah, ini keadaan yang sulit, saudara. Tetapi Tuhan terus pelihara. 2-3 hari saya makan pagi, siang, malam itu dengan roti dan susu. Ya, tapi Tuhan pelihara, Tuhan kuatkan, dan saya tidak mengalami sakit yang berat. Saudara, itu kesusahan hanya seminggu, dan Tuhan terus membuktikan Dia pelihara. Berikutnya, ketika saya memasuki masa pelayanan sudah sekian lama, kemudian kami keluarga sudah punya anak satu, ya, memutuskan untuk melayani di satu kota yang baru, saudara. Kami tidak pelayanan di gereja waktu itu, ya, hanya satu orang yang full dengan gaji UMR, saudara. Kami harus hitung-hitung untuk biaya kontrak, biaya kredit motor, biaya uang masuk sekolah anak, SPP anak, dan biaya hidup. Ya, kami akan di kota itu selama 1 tahun minimal. Bagaimanapun dihitung, saudara, mau jungkir balik seperti apapun, tidak akan cukup. Tetapi ketika kami akhirnya harus melalui semua itu, saudara, kami pun tidak pernah mati kelaparan. Kami masih hidup sampai hari ini. Ada saja Tuhan nyatakan pemeliharaannya. Kami tidak pernah tidak makan. Kami selalu makan sehari 3 kali, tidak berkekurangan. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah melupakan kita. Janjinya iya dan amin. Saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara. Mungkin saat-saat ini saudara dalam masa-masa yang sulit, saudara sudah berdoa, saudara mungkin sudah merasa tidak kuat, bahkan sudah mulai timbul dalam pikiranmu, Tuhan ini sudah melupakan kita, Tuhan benci kepada kita. Saudara, ingat firman Tuhan hari ini. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan. Dia Allah yang mengingat saudara. Yakinlah akan pemeliharaan Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah sungguh saudara percaya kepada Allah, Bapa Surgawi yang memelihara? Kalau Dia sudah pelihara binatang-binatang, masakan kita tidak dipeliharanya? Mari teguhkan dan kuatkan imanmu. Percayalah sungguh-sungguh kepada Allah. Lihatlah tangannya bekerja. Saudara, saya mengajak melalui renungan pagi ini, mari dekatkan dirimu kepada Tuhan untuk semakin engkau mengenal Allah, dan itu akan menguatkan saudara melalui peristiwa-peristiwa yang sulit. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang sungguh mengasihi kami, yang melukiskan kami di tangan Tuhan, sehingga Engkau tidak pernah
melupakan kami. Kami sungguh bersyukur dan kami merasa aman. Engkau yang menciptakan dunia ini, yang memiliki semesta ini. Engkau Allah yang memelihara kami. Sekalipun mungkin saat-saat ini kami ada dalam masa-masa yang sulit, Tuhan teguhkan iman kami untuk kami terus bersandar kepada pemeliharaan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang memelihara kami. Tuhan, kalau saat ini ada umat-Mu yang sedang sakit, yang mungkin sudah sekian lama berdoa, bergumul dengan sakit penyakitnya, Tuhan kuatkan, teguhkan imannya, biar dia terus boleh percaya kepada Engkau. Kami yakin baik hidup dalam dunia ini maupun hidup setelah kematian, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk mereka yang kesulitan ekonomi, mereka yang sudah tidak punya pekerjaan. Biar Tuhan juga tolong. Engkau Allah yang terus memelihara. Kuatkan, teguhkan iman kami. Biar sepanjang hari ini kami boleh lalui dengan iman kepercayaan Engkau Bapa yang memelihara kami. Biar kami terus boleh giat, semangat menjalani hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa